Apakah kamu benar-benar ingin menjadi lebih cerdas? Jangan khawatir, ini bukan tentang bakat yang kamu bawa sejak lahir, tapi lebih kepada bagaimana kamu membentuk diri sendiri dengan disiplin. Kecerdasan sejati tidak hanya terlihat dari nilai ujian, tetapi dari cara kamu menjalani hidup setiap hari. Sementara banyak orang mungkin merasa puas dengan hanya mencari hiburan, kamu bisa melatih pikiranmu seperti melatih otot. Karena setiap keputusan dan kebiasaan yang kamu ulang akan membangun atau merusak otakmu secara perlahan. Jika kamu merasa lelah karena tidak merasa berkembang, sulit mengingat, atau merasa tidak bisa memperbaiki diri, dengarkan baik-baik. Ini bukan hanya video untuk menghiburmu, tapi ini adalah pelatihan mental yang serius. Jika kamu benar-benar berkomitmen untuk menjadi lebih cerdas, ini adalah langkah awal yang bagus untukmu. Tapi ingat, semua ini hanya akan berhasil jika kamu menerapkan apa yang akan kamu pelajari. Sebelum kita mulai, saya ingin kamu menulis di kolom komentar kalimat ini. Hari ini saya mengaktifkan kecerdasan dalam diri saya. Saya seorang stoik. Tulis dengan penuh niat, kesadaran, dan kekuatan. Ini lebih dari sekadar kalimat biasa. Ini adalah cara kamu memprogram pikiranmu. Ilmu saraf sudah membuktikan bahwa otak kita itu fleksibel, bisa berubah dengan apa yang kita ulangi, fokuskan, dan percayai. Jadi, dengan menuliskan kalimat ini, kamu mengambil langkah pertama untuk membangunkan pikiran yang kuat yang sudah ada dalam dirimu. Tulis sekarang, dan mari kita mulai. Pelajaran pertama. Keinginan untuk belajar adalah kunci utama untuk menjadi cerdas. Kecerdasan bukanlah anugerah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Ini bukan sesuatu yang didapatkan secara acak saat lahir. Ini adalah sebuah proses yang bisa kita bangun. Dan fondasi terpenting dari proses itu bukanlah genetik, pendidikan formal, atau diploma yang tergantung di dinding. Yang terpenting adalah keinginan yang konsisten untuk belajar. Orang-orang yang benar-benar cerdas bukanlah mereka yang tahu segalanya, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti belajar. Mereka adalah orang-orang yang lapar untuk memahami lebih banyak, melihat lebih banyak, mempertanyakan lebih banyak, dan tumbuh tanpa henti. Keinginan itu adalah sesuatu yang bisa kamu kembangkan mulai hari ini. Apa yang membedakan mereka yang tetap rata-rata dari mereka yang menonjol bukanlah kemampuan, tetapi sikap. Mereka yang ingin belajar selalu menemukan cara untuk membaca, mengamati, bertanya, mendengarkan, membuat kesalahan, mengulangi, dan bereksperimen. Mereka tidak menunggu hidup mengajarkan mereka dengan cara yang nyaman. Mereka mendekati pengetahuan dengan mata terbuka dan pikiran yang penuh semangat, karena mereka memahami bahwa setiap pembelajaran baru, sekecil apapun, adalah investasi dalam pertumbuhan mereka sendiri. Dan itu tidak berarti kamu harus belajar sepanjang hari atau menghafal data yang tidak berarti. Itu berarti terjaga, terhubung dengan kehidupan, dengan rasa ingin tahu yang tulus. Itu berarti bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bahkan di tengah kekacauan dan kegagalan, pikiran tersebutlah yang mengubah momen biasa menjadi pelajaran berharga. Ketika kamu melakukan itu berulang kali tanpa menyadarinya, pikiranmu akan berkembang. Belajar tidak harus menjadi beban. Masalahnya adalah banyak orang diajari bahwa belajar adalah kewajiban, sebuah beban. Itulah sebabnya mereka menolaknya dan mengaitkannya dengan kebosanan. Tetapi ketika kamu mendapatkan kembali rasa ingin tahumu yang alami, ketika kamu terhubung dengan topik yang kamu cintai, pembelajaran berhenti menjadi beban dan berubah menjadi kesenangan. Dalam keadaan itu, kamu akan tumbuh paling banyak karena pikiranmu terbuka dan reseptif. Temukan apa yang menggerakkanmu. Mungkin itu adalah filosofi, sains, seni, bisnis, sejarah, tubuh manusia, perilaku, atau spiritualitas. Tidak peduli bidangnya, yang penting adalah kamu peduli bahwa kamu melakukannya dengan keinginan tulus untuk memahami lebih banyak. Karena ketika kamu belajar sesuatu yang kamu cintai, kamu tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan tak terlihat, kemampuan untuk berpikir secara mendalam,
menghubungkan ide-ide, dan membuat keputusan yang lebih baik. Stoicisme mengajarkan bahwa orang bijak tidak menyombongkan apa yang mereka ketahui, tetapi setiap hari berusaha untuk belajar apa yang masih mereka abaikan dengan kerendahan hati yang konstan. Jangan bandingkan dirimu dengan siapa yang lebih tahu. Jangan frustrasi dengan apa yang masih belum kamu pahami. Kita semua mulai tanpa tahu, tetapi hanya beberapa yang terus maju. Hanya beberapa yang memiliki keinginan untuk mencari, bertanya, dan mencoba. Dan keinginan itu, lebih dari bakat lainnya, adalah yang menjadikanmu seseorang yang benar-benar cerdas. Karena yang penting, bukanlah seberapa banyak yang kamu ketahui hari ini, tetapi seberapa banyak kamu bersedia untuk belajar besok. Jadilah pembelajaran sebagai rutinitas, bukan hukuman, tetapi hak istimewa. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membaca sesuatu yang baru, mendengarkan seseorang yang menginspirasimu, atau menuliskan ide yang membuatmu berpikir. Biarkan pikiranmu berolahraga. Sama seperti kamu melatih tubuhmu, latihlah intelektualmu. Karena pikiran yang aktif menjadi pikiran yang kuat, dan pikiran yang kuat dapat mengubah hidupmu. Ketika kamu merasa tidak maju, ingatlah ini, pertumbuhan sejati tidak selalu terlihat, tetapi itu sedang terjadi. Setiap buku yang kamu baca, setiap pertanyaan yang kamu ajukan, setiap ide baru yang kamu terima, membentuk versi baru dari dirimu. Jika kamu menjaga keinginan untuk belajar tetap hidup, saya jamin bahwa dalam setahun kamu tidak akan menjadi orang yang sama. Kamu akan menjadi lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih bebas. Jangan biarkan rutinitas memadamkan rasa ingin tahumu. Jangan biarkan ketakutan menjebakmu dalam apa yang sudah kamu ketahui. Keinginan untuk belajar adalah motor yang menyalakan kecerdasanmu. Rawatlah, beri makan, dan lindungi, dan kamu akan melihat bagaimana tanpa menyadarinya kamu mulai menonjol bukan karena kamu berteriak, tetapi karena itu terlihat. Pelajaran kedua, kecerdasan tidak hanya tergantung pada genetik, tetapi juga pada lingkungan dan latihan yang konstan. Kamu bukan tahanan dari genetikmu. Kamu tidak terkutuk pada tingkat kecerdasan yang tetap dan tidak dapat diubah. Apa yang kamu mampu pahami, analisis, pelajari, dan terapkan jauh lebih tergantung pada kebiasaan dan lingkunganmu daripada apa yang kamu warisi. Ini bukan motivasi kosong, ini adalah kebenaran yang terbukti. Otak berubah, beradaptasi, menguat atau melemah tergantung pada apa yang kamu lakukan dengannya setiap hari. Kecerdasan bukanlah hadiah eksklusif, tetapi keterampilan yang dapat dilatih. Ya, kita dilahirkan dengan beberapa predisposisi, beberapa dengan kemudahan lebih besar untuk matematika, yang lain untuk bahasa, yang lain untuk kreativitas. Tetapi dasar genetik itu hanyalah itu, sebuah dasar. Apa yang kamu bangun di atasnya tergantung pada bagaimana kamu merangsang pikiranmu, apa yang kamu beri makan, dan lingkungan apa yang kamu ciptakan di sekitarmu. Karena pikiran adalah seperti otot. Jika kamu tidak menggunakannya, ia akan menyusut. Jika kamu memaksanya, ia akan berkembang. Apa yang membedakan adalah apa yang kamu lakukan setiap hari. Dan disinilah banyak orang menyerah, karena mereka berharap dilahirkan dengan bakat alih-alih bekerja pada potensi mereka. Mereka berharap pengetahuan datang melalui inspirasi, bukan dibangun dengan ketekunan. Tetapi kenyataannya sederhana. Jika kamu memberi makan otakmu dengan distraksi kosong, ia akan menjadi malas. Jika kamu memberinya tantangan, dengan buku, dengan pertanyaan sulit, dengan pembelajaran aktif, ia akan menjadi lebih gesit, lebih dalam, dan lebih cepat. Kamu memutuskan jenis pikiran apa yang akan kamu miliki dalam setahun. Kamu memutuskan apakah kamu akan menjadi seseorang yang bereaksi atau seseorang yang berpikir. Kamu memilih apakah harimu akan dipenuhi dengan konten yang tidak berguna, atau dengan ide-ide yang mengubah hidupmu. Karena kamu tidak dapat mengubah kode genetikmu, tetapi kamu dapat mengubah lingkunganmu. Kamu bisa memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang menginspirasimu, buku-buku yang menantangmu, dan praktik-praktik yang membuatmu berpikir. Kamu tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Mulailah dengan mengintegrasikan tindakan kecil yang merangsang pikiranmu. Membaca setiap hari meskipun hanya 10 halaman, belajar satu kata baru, satu konsep baru, satu keterampilan baru, bertanya, merenung, menulis, mengembangkan kebiasaan berpikir sebelum berbicara,
menyelesaikan masalah, berlatih permainan strategi, dan mengganti jalur yang mudah dengan yang menantang. Itulah yang memperluas kapasitas kognitifmu, bukan bakat, bukan keberuntungan, tetapi latihan yang konstan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebajikan itu dibudidayakan, bukan diwariskan. Dan di antara kebajikan tertinggi adalah kebijaksanaan, yang lahir dari usaha harian untuk meningkatkan pikiran kita. Rancang lingkungan yang mendukung pertumbuhan intelektualmu. Miliki buku-buku bagus di dekatmu. Hapus distraksi yang tidak perlu. Berbicara dengan orang-orang yang menantangmu untuk berpikir. Penuhi ruangmu dengan rangsangan yang mengaktifkan otakmu. Karena sama seperti tubuhmu merespons lingkungan fisik, pikiranmu juga merespons lingkungan mental yang kamu ciptakan setiap hari. Jika lingkungan itu miskin, pertumbuhanmu akan terbatas. Jika kaya, kapasitas mentalmu akan berlipat ganda. Dan jika kamu berpikir tidak memiliki waktu, ingatlah ini. Setiap menit yang kamu gunakan untuk mengalihkan perhatianmu bisa digunakan untuk tumbuh. Ini bukan tentang hidup dalam mode belajar terus-menerus. Ini tentang hidup terjaga, sadar, ingin tahu, dan bersedia melatih pikiran seperti seseorang melatih otot vital, karena itu memang begitu. Ini adalah alat utama untuk menginterpretasikan dunia, mengambil keputusan, dan menciptakan hidupmu. Bayangkan bagaimana kamu akan berada dalam 6 bulan jika setiap hari kamu mengaktifkan pikiranmu dengan sesuatu yang baru. Jika setiap hari kamu memperkuat kebiasaan belajar, kamu mungkin tidak akan menyadarinya pada minggu pertama. Tetapi seiring waktu kamu mulai memproses lebih cepat, memahami lebih baik, dan memiliki ide-ide yang lebih jelas. Itulah kecerdasan yang diperluas, dan yang terbaik dapat dijangkau oleh siapa saja yang bersedia berlatih. Jadi hari ini, putuskan untuk menjadi orang itu, yang tidak puas dengan apa yang diwarisi, tetapi yang bekerja dengan apa yang dapat dibangun. Yang tidak teralihkan oleh yang mudah, tetapi yang berkomitmen pada apa yang benar-benar memberikan manfaat. Yang tidak menunggu lingkungan membatasinya, tetapi yang menciptakan lingkungan yang memberdayakan. Karena kecerdasanmu tidak memiliki batas selama kamu tidak menetapkannya. Pelajaran ketiga, bacalah untuk belajar dan terapkan apa yang kamu baca untuk benar-benar menjadi cerdas. Membaca tanpa menerapkan adalah seperti mengisi ransel dengan alat tanpa pernah menggunakannya. Kamu bisa mengumpulkan pengetahuan, menggarisbawahi kalimat-kalimat yang kuat, dan merasa bahwa kamu maju hanya dengan membaca banyak. Tetapi jika kamu tidak membawa itu ke praktik, kecerdasanmu tidak tumbuh, terhenti, karena pengetahuan hanya menjadi kebijaksanaan ketika itu diubah menjadi tindakan. Jika kamu tidak menerapkan apa yang kamu baca, kamu hanya menghibur pikiranmu, tidak melatihnya. Saat ini sangat mudah merasa pintar dengan mengonsumsi informasi, podcast, buku, video, artikel. Tetapi mengonsumsi tidak sama dengan mengintegrasikan, tidak sama dengan mengetahui sesuatu daripada mengalaminya. Perbedaan antara pembaca biasa dan pembaca yang benar-benar tertransformasi adalah bahwa yang kedua bertindak, menyelesaikan satu bab, dan menerapkannya. Mereka tidak terjebak dalam teori, tetapi mencari contoh, mengamati diri, dan mengubah perilaku. Mengambil keputusan berdasarkan apa yang dipelajari. Itulah pembelajaran yang sebenarnya. Membaca tanpa niat hanyalah distraksi yang elegan. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu telah membaca 20 buku tahun ini, tetapi jika kamu tidak dapat menyebutkan satu hal pun yang telah kamu terapkan, untuk apa itu? Kamu tidak perlu membaca lebih banyak. Kamu perlu membaca dengan lebih baik, dengan fokus, dengan tujuan, dan dengan koneksi antara halaman dan hidupmu. Karena setiap hal yang kamu baca seharusnya mencerminkan bagaimana kamu berpikir, berbicara, dan bertindak. Setelah membaca, luangkan waktu sejenak. Tanyakan pada dirimu, bagaimana saya bisa menggunakan ini hari ini? Di mana dalam hidup saya bisa menerapkan ide ini? Kebiasaan apa yang perlu saya sesuaikan dengan apa yang baru saja saya pelajari? Refleksi itu adalah yang mengubah buku menjadi alat. Itu adalah yang membedakanmu dari pembaca pasif. Karena membaca secara pasif hanya melatih ingatanmu. Membaca secara aktif melatih kesadaranmu, dan itu yang sebenarnya mengubahmu. Kamu tidak perlu menerapkan semua yang kamu baca, tetapi kamu perlu menerapkan sesuatu, satu konsep, satu strategi, satu perubahan perspektif.
Yang penting adalah kamu menggerakkan pengetahuan, karena apa yang tidak digunakan akan dilupakan, dan apa yang diterapkan akan tertanam. Setiap kali kamu mempraktikkan apa yang kamu pelajari, kamu sedang melatih pikiranmu untuk berpikir, memutuskan, dan bertindak dengan cara yang lebih cerdas. Kamu menghubungkan teori dengan kenyataan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak diukur dari berapa banyak buku yang telah kamu baca, tetapi dari berapa banyak ajaran yang telah kamu terapkan dengan kebajikan dalam kehidupan sehari-harimu. Catat saat kamu membaca. Jangan hanya menggarisbawahi kalimat. Tulis apa yang kamu pikirkan, apa yang mengganggumu, dan apa yang kamu pahami. Kemudian kembali ke catatan itu, dan uji dalam sebuah percakapan, keputusan, atau reaksi emosional. Kamu bisa menggunakan apa yang kamu baca untuk menjadi lebih sabar, lebih fokus, dan lebih disiplin. Disitulah kekuatan sejati sebuah buku, bukan di halaman-halamannya tetapi di tindakanmu. Jika sesuatu mengena padamu, kembali lagi, ulangi, baca lagi. Penerapan tidak selalu datang pada percobaan pertama. Terkadang kamu perlu membaca, hidup, gagal, dan kemudian membaca lagi. Karena apa yang tidak kamu pahami kemarin bisa menjadi masuk akal besok ketika hidup menuntutnya. Jadi jangan membaca untuk menyelesaikan, bacalah untuk mengubah. Jadikan buku sebagai teman, bukan trofi. Pikiran yang membaca dan menerapkan tidak hanya mengingat lebih banyak, tetapi juga memahami lebih banyak. Mengambil keputusan yang lebih baik, menemukan pola, dan mengembangkan kriteria. Itulah kecerdasan, dan itu dibangun dengan praktik sederhana. Jangan tutup buku tanpa bertanya bagaimana kamu akan menggunakan apa yang baru saja kamu pelajari. Pertanyaan itu mengubah segalanya. Itu membawamu dari pasivitas menuju transformasi. Bayangkan apa yang bisa kamu capai jika setiap buku yang kamu baca meninggalkan jejak dalam perilakumu. Jika setiap halaman yang kamu garis bawahi menjadi tindakan konkret, jika setiap ide yang menginspirasimu menemukan cara untuk diekspresikan dalam kehidupan nyata. Begitulah cara membangun pikiran yang kuat, bukan dengan kecepatan, tetapi dengan niat, bukan dengan jumlah, tetapi dengan penerapan. Jadi mulai hari ini, jangan baca hanya untuk membaca, bacalah untuk bertindak, bacalah untuk berpikir berbeda, bacalah untuk tumbuh, dan kemudian terapkan, karena pengetahuan yang tidak kamu gunakan akan membeku, tetapi yang kamu terapkan akan mengubahmu. Pelajaran keempat, hilangkan kebiasaan malas yang menguras energi mentalmu. Pikiranmu tidak gagal karena kamu lemah, tetapi gagal karena kamu dikelilingi oleh kebiasaan malas yang menguras tanpa kamu sadari. Kamu tidak membutuhkan teknik produktivitas ajaib yang baru. Apa yang kamu butuhkan adalah menghilangkan pencuri energi mental yang diam-diam. Distraksi kecil yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi yang mencuri kejernihan, fokus, dan disiplinmu. Masalahnya bukan bahwa kamu tidak bisa berkonsentrasi. Itu karena kamu mengizinkan terlalu banyak kebocoran mental sepanjang hari. Setiap kali kamu mengganggu perhatianmu untuk memeriksa ponsel, setiap kali kamu menunda tugas untuk membuka media sosial hanya selama 5 menit, kamu melemahkan kemampuan fokusmu. Yang paling berbahaya adalah kamu melakukannya begitu sering, sehingga kamu menganggapnya normal. Tetapi normal tidak berarti sehat. Dispersi konstan bukanlah bagian dari kehidupan modern. Itu adalah tanda bahwa kamu telah kehilangan kendali atas waktu dan perhatianmu. Jika kamu ingin mendapatkan kembali kekuatan mentalmu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengamati dirimu dengan jujur. Tanyakan pada dirimu, kapan saya membiarkan diri saya terbawa kenyamanan? Rutinitas apa yang saya ulang tanpa kesadaran dan tanpa niat? Mungkin kamu tidak menyadarinya, tetapi membuka ponsel saat bangun tidur, melompat dari satu tab ke tab lain tanpa menyelesaikan apapun, dan membiarkan notifikasi mengganggu aliranmu. Semua itu menambah kebisingan, distraksi, dan kelelahan mental. Fokus tidak hilang dalam sekejap. Itu melemah dengan 1000 pengorbanan kecil setiap hari. Tetapi jika kamu memutuskan untuk mengambil kendali, kamu bisa membalikkan keadaan. Kamu bisa mulai membersihkan lingkungan dan pikiranmu. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi strategis. Mengenali kebiasaan apa yang mendorongmu ke bawah dan mengubahnya satu persatu. Karena apa yang kamu ulang menjadi hidupmu. Jika kamu mengulangi kebiasaan malas, kamu tidak bisa berharap hasil yang kuat. Mulailah dari yang dasar.
Singkirkan ponsel dari ruang tempat kamu bekerja. Gunakan headphone atau musik netral jika kamu perlu memblokir kebisingan eksternal. Ciptakan blok waktu di mana tidak ada gangguan. Lakukan jeda nyata, bukan pelarian digital. Pelajari untuk mengenali perbedaan antara beristirahat dan mengalihkan perhatian. Karena beristirahat memperbaharui, tetapi mengalihkan perhatian hanya menunda tanggung jawab mentalmu. Jangan meremehkan kekuatan lingkungan yang bersih, teratur, dan fokus. Singkirkan yang tidak perlu dari mejamu, dari kamarmu, dan dari agendamu. Kelilingi dirimu dengan elemen yang mendukung konsentrasi. Hanya miliki apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang menghiburmu. Karena setiap objek yang terlihat adalah potensi distraksi, dan lingkunganmu berbicara dengan pikiranmu sepanjang waktu. Jika itu penuh kebisingan, pikiranmu juga akan demikian. Stoicisme mengajarkan bahwa menguasai tubuh dan kebiasaan sehari-hari adalah langkah pertama untuk membebaskan pikiran dan mengangkat pemikiran. Ini lebih dari sekadar produktivitas. Ini bukan hanya tentang melakukan lebih banyak. Ini tentang berpikir dengan jelas, hidup dengan niat, dan memiliki energi mental yang tersedia untuk apa yang benar-benar penting. Keputusanmu, pembelajaranmu, dan pertumbuhanmu. Tetapi jika sepanjang hari kamu memadamkan api mental, jika kamu hidup dalam reaksi, jika kamu terfragmentasi di antara 1000 hal, kamu tidak bisa maju, kamu hanya bertahan. Gantilah kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang kuat. Jika sebelumnya kamu memeriksa media sosial saat bangun tidur, sekarang tulis 3 hal yang kamu syukuri. Jika sebelumnya kamu menunda dengan menonton video, sekarang bacalah 2 halaman dari buku yang menantangmu. Jika sebelumnya kamu makan karena bosan, sekarang keluar untuk berjalan. Berubah tidak sulit. Yang sulit adalah memutuskan untuk berubah dan mempertahankan keputusan itu setiap hari. Jangan menunggu motivasi, jangan menunggu momen yang ideal. Hapus kebiasaan yang menyabotase dirimu hari ini, bukan besok. Karena setiap hari yang kamu pertahankan rutinitas yang lemah, kamu melatih pikiranmu untuk menjadi mediocre. Tetapi setiap kali kamu memilih untuk secara sadar memutuskan siklus itu, kamu memperkuat fokusmu, energimu, dan kehendakmu. Energi mental adalah salah satu sumber daya paling berharga yang kamu miliki. Jangan menyia-nyiakannya. Lindungi, rawat, dan fokuskan. Dan kamu akan melihat bagaimana sedikit demi sedikit kamu mendapatkan kembali kekuatan internalmu. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena keputusan. Bukan karena bakat, tetapi karena kebiasaan. Karena siapapun yang membersihkan pikirannya, dari yang tidak perlu selalu berakhir berpikir lebih jelas, bertindak lebih baik, dan membangun hidup yang lebih kuat dari dalam. Pelajaran kelima, belajar dari hidupmu sendiri, bukan hanya dari buku. Kamu bisa membaca semua buku di dunia dan tetap tidak memahaminya. Kamu bisa mengutip para filsuf besar, mengulangi gagasan cemerlang, dan menghafal teori, tetapi tetap tersandung pada kesalahan yang sama berulang kali. Karena kebijaksanaan sejati tidak hanya ada dalam apa yang kamu baca, tetapi dalam apa yang kamu jalani, dalam bagaimana kamu menghubungkan setiap pengalaman dengan pelajaran, dalam bagaimana kamu mengubah rasa sakit menjadi kejernihan, kegagalan menjadi kriteria, dan kebingungan menjadi pemahaman. Pengetahuan yang tidak diterapkan dalam hidupmu akan menguap. Buku memberikanmu alat, kerangka, ide, dan inspirasi, tetapi kamu harus menggunakannya. Kamu harus melihat hidupmu dan bertanya, bagaimana ini cocok dengan apa yang terjadi padaku kemarin? Apa yang akan saya lakukan berbeda jika saya tahu ini sebelumnya? Bagaimana saya bisa menghindari melakukan kesalahan yang sama lagi? Karena jika kamu tidak berhenti untuk merenung, kamu hanya mengumpulkan informasi. Dan informasi tanpa aplikasi hanyalah suara yang elegan. Cerita hidupmu adalah guru terbaikmu. Emosimu adalah sinyal. Keputusan masa lalumu adalah peta. Tetapi hanya jika kamu berani melihatnya dengan jujur, mengapa kamu bereaksi seperti yang kamu lakukan? Pola apa yang kamu ulang tanpa menyadarinya? Percakapan mana yang menyakitkanmu paling banyak dan mengapa? Semua itu penuh dengan pelajaran, tetapi kamu tidak akan melihatnya jika hanya mencari jawaban di luar. Pembelajaran sejati dimulai ketika kamu melakukan keheningan dan mengamati hidupmu seperti seseorang yang mengamati buku terbuka,
tanpa penilaian, hanya dengan perhatian. Setiap kebiasaanmu memberitahu sesuatu. Setiap hasil yang kamu miliki hari ini adalah konsekuensi langsung dari keputusan yang kamu ambil sebelumnya. Tidak masalah apakah itu dilakukan secara sadar atau tidak. Dan jika kamu tidak merenungkan hal itu, kamu terkutuk untuk mengulanginya. Itulah sebabnya sangat penting untuk mengubah hidupmu menjadi laboratorium pembelajaran. Jangan hidup secara otomatis. Jangan biarkan hari berlalu seolah-olah tidak ada nilai. Setiap hari memiliki sesuatu untuk mengajarkanmu. Dan jika kamu tidak menangkapnya, kamu akan kehilangannya. Jadikan refleksi sebagai kebiasaan. Di akhir hari, berhentilah selama 5 menit. Tanyakan pada dirimu, apa yang saya pelajari hari ini? Apa yang saya lakukan dengan baik? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Ini bukan tentang menyalahkan atau menghukum dirimu. Ini tentang melihat dengan kesadaran, karena praktik harian itu melatihmu untuk hidup terjaga, agar kamu tidak mengulangi kebiasaan yang bisa kamu ubah dengan kebijaksanaan. Stoicisme mengajarkan bahwa pengetahuan tanpa introspeksi adalah dangkal. Kebajikan lahir dari latihan harian menerapkan alasan pada pengalaman kita. Tulis. Kamu tidak perlu menjadi seorang penulis. Cukup duduk dan kosongkan pikiranmu. Tulis apa yang kamu rasakan, apa yang kamu putuskan, apa yang kamu hindari. Dengan menulis, kamu mendengarkan dirimu, dan dengan mendengarkan dirimu, kamu memahami dirimu, dan dengan memahami dirimu, kamu memperbaiki dirimu. Ini bukan tentang memiliki semua jawaban. Ini tentang mengajukan pertanyaan yang lebih baik, melihat ceritamu dengan lebih banyak kasih sayang dan kejelasan, berhenti melarikan diri dari dirimu sendiri. Dan tentu saja, teruslah membaca. Buku adalah cahaya, panduan, tetapi jangan biarkan itu menggantikan suaramu sendiri. Gunakan apa yang kamu pelajari untuk memperbaiki apa yang kamu jalani, bukan untuk bersembunyi dari apa yang kamu jalani. Jika kamu membaca tentang pengendalian diri, praktikkan saat diskusi berikutnya. Jika kamu membaca tentang kebiasaan, amati bagaimana kamu mengelola waktumu besok. Jika kamu membaca tentang emosi, analisis reaksi berikutnya. Itulah perbedaan antara yang tahu dan yang memahami. Pengalamanmu berharga. Kamu tidak perlu memiliki kehidupan yang sempurna untuk mendapatkan kebijaksanaan. Terkadang pelajaran yang paling kuat datang dari kekacauan, dari kesalahan, dari ketakutan, dari saat-saat ketika kamu hampir menyerah. Tetapi jika kamu berani melihat itu secara langsung, tanpa menghiasinya, tanpa menyembunyikannya, kamu akan menemukan di sana benih transformasimu. Jangan berharap semuanya langsung masuk akal. Pertumbuhan adalah progresif. Beberapa pelajaran memerlukan waktu bertahun-tahun untuk terungkap. Tetapi jika kamu mempertahankan kebiasaan mengamati dirimu, menulis, dan menghubungkan apa yang kamu baca dengan apa yang kamu jalani, setiap hari menjadi kesempatan untuk memahami dirimu lebih baik. Dan dalam pemahaman itu terletak kekuatan sejati, karena kamu tidak lagi hidup berdasarkan reaksi, tetapi berdasarkan pilihan. Jadi ya, bacalah, belajarlah, tetapi jangan lupakan bahwa buku terbaik yang kamu miliki adalah hidupmu sendiri. Pelajaran ke-6. Lakukan olahraga fisik untuk meningkatkan fungsi otak. Pikiranmu tidak dapat berfungsi dengan maksimal jika tubuhmu terjebak. Kamu tidak bisa meminta kejernihan, fokus, dan stabilitas dari otak yang terjebak dalam tubuh yang tidak bergerak, tanpa energi, tanpa gerakan. Olahraga fisik bukan hanya masalah estetika atau kesehatan kardiovaskular. Ini adalah alat yang kuat untuk memperkuat pikiranmu, kecerdasanmu, keadaan emosionalmu, dan kemampuanmu untuk mengambil keputusan. Tubuh adalah kendaraan pikiran. Jika kamu merawatnya, semuanya akan membaik. Ketika kamu bergerak, otakmu terbangun. Aliran darah aktif, memberikan lebih banyak oksigen, lebih banyak nutrisi, lebih banyak kehidupan pada neuronmu. Tetapi bukan hanya itu. Olahraga melepaskan zat seperti dopamin, serotonin, dan BDNF, faktor neurotropik yang berasal dari otak, yang sangat penting untuk pembelajaran, memori, kreativitas, dan suasana hati. Itu berarti setiap kali kamu memutuskan untuk bergerak,
bukan hanya tubuhmu yang menjadi lebih kuat, tetapi pikiranmu juga. Gerakan tidak harus ekstrem. Kamu tidak perlu menghabiskan berjam-jam di gym untuk merasakan manfaatnya. Kamu bisa berjalan selama 30 menit setiap hari. Bisa melakukan rutinitas singkat di rumah. Bisa menari, berlari, berenang, atau melakukan aktivitas apapun yang menjaga tubuhmu bergerak. Yang penting bukanlah intensitas, tetapi konsistensi. Melakukan gerakan sebagai bagian yang tidak bisa dinegosiasikan dari kehidupan sehari-harimu. Ketika kamu menjadikan olahraga sebagai kebiasaan, semuanya berubah. Kamu mulai berpikir dengan lebih jelas. Kamu memiliki lebih banyak energi untuk bekerja, lebih banyak kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan lebih banyak stabilitas untuk mengelola emosimu. Tingkat toleransi stresmu meningkat, fokusmu semakin tajam, dan tidurmu menjadi lebih dalam dan lebih memulihkan. Karena tubuh dirancang untuk bergerak, dan ketika kamu melakukannya, seluruh sistemmu direset. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus merawat tubuh sebagai kewajiban rasional, bukan karena kesombongan, tetapi karena tubuh yang kuat mendukung pikiran yang berbudi. Jangan menunggu sampai kamu merasa ingin. Jangan menunggu sampai kamu memiliki waktu. Olahraga bukanlah hadiah, itu adalah disiplin. Itu adalah bagian dari komitmenmu kepada dirimu sendiri. Seperti membaca, bekerja, makan dengan baik, atau menjaga hubungan yang sehat. Itu adalah bagian esensial dari perkembangan mental dan emosional. Karena ketika kamu memilih untuk bergerak meskipun ada rasa malas, kamu juga melatih kehendakmu. Kamu mengajarkan pikiranmu bahwa kamu yang memerintah. Jika kamu tidak tahu harus mulai dari mana, mulailah. Berjalan selama 20 menit tanpa ponsel. Bernapaslah dalam-dalam saat melakukannya. Amati lingkungan sekitarmu. Rasakan tubuhmu. Itu sudah merupakan perubahan. Itu sudah merupakan obat untuk otakmu. Kemudian tingkatkan waktu itu. Sertakan gerakan yang sedikit lebih menantang. Regangkan tubuhmu saat bangun tidur. Gunakan tangga alih-alih lift. Ubah setiap hari menjadi kesempatan untuk beraktivitas. Lakukan juga untuk kesehatan emosionalmu, karena olahraga mengatur tingkat hormonmu, membantumu melepaskan kecemasan, kesedihan, dan frustrasi. Seringkali kita berpikir bahwa kita kehilangan kendali mental ketika sebenarnya yang kita butuhkan adalah menggerakkan tubuh, karena tubuh menyimpan emosi. Dan ketika kamu tidak melepaskannya, itu akan berubah menjadi blokade, kekakuan, dan kebingungan mental. Kamu tidak perlu melakukannya dengan sempurna. Kamu tidak perlu melakukannya dengan lama. Kamu hanya perlu melakukannya setiap hari. Gerakan yang konstan, meskipun kecil, memiliki dampak akumulatif. Jika kamu mempertahankannya selama berminggu, kamu akan melihat bagaimana cara berpikirmu, tingkat energimu, dan fokusmu berubah. Kamu akan merasa lebih hadir, lebih kuat, dan lebih memiliki kendali atas dirimu sendiri. Tubuh dan pikiran tidak terpisahkan. Apa yang mempengaruhi satu akan mempengaruhi yang lain. Dan jika kamu memperkuat tubuhmu, pikiranmu akan berterima kasih, karena kamu akan memiliki lebih banyak alat internal untuk menghadapi stres, tekanan, dan keputusan sulit. Kamu akan merasa lebih mampu untuk menjalani hidupmu, tujuanmu, dan tantanganmu. Bukan karena sihir, tetapi karena kamu telah melatih sistemmu secara keseluruhan untuk berfungsi lebih baik. Jadi hari ini, jangan terlalu memikirkannya. Gerakan tubuhmu, keluar untuk berjalan. Lakukan 10 squat, regangkan, berlari, menari. Lakukan apapun, tetapi lakukan dengan niat. Lakukan dengan mengetahui bahwa setiap gerakan tidak hanya membuatmu lebih kuat secara fisik, tetapi juga menjadikanmu lebih cerdas, lebih fokus, dan lebih tangguh. Itulah keuntungan sejati, dan itu ada dalam jangkauan keputusan harianmu. Pelajaran ketujuh, dengarkan mereka yang berpikir berbeda untuk memperluas perspektifmu. Ketika kamu selalu mendengarkan orang-orang yang berpikir sepertimu, pikiranmu menjadi tumpul, nyaman, dan rapuh, karena tidak ada tantangan, tidak ada gesekan, tidak ada perluasan, hanya ada konfirmasi. Hidup dalam gelembung pemikiran yang sama adalah salah satu jalan paling pasti menuju kekakuan mental dan stagnasi. Jika kamu ingin benar-benar menjadi cerdas, kuat, dan mampu menghadapi dunia nyata, kamu perlu membuka pikiranmu kepada yang tidak nyaman,
mendengarkan secara aktif kepada mereka yang tidak berpikir sepertimu, karena disitulah pikiranmu diuji, diperkuat, dan tumbuh. Ini bukan tentang mengubah pendapatmu setiap kali seseorang membantahmu. Ini tentang melatih pemikiran kritismu, mengetahui mengapa kamu berpikir seperti itu, memvalidasi keyakinanmu dengan argumen yang kuat dan bukan dengan emosi impulsif. Ketika kamu mendengarkan perspektif yang berbeda, kamu tidak mengkhianati nilai-nilaimu. Kamu mengasah pikiranmu. Kamu menantang anggapanmu. Dan kamu membangun pemahaman yang lebih lengkap tentang kenyataan. Kecerdasan bukanlah menutup pintu bagi yang berbeda, tetapi belajar untuk melihat dari lebih banyak sudut tanpa kehilangan pusatmu. Memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa kamu tidak tahu segalanya, bahwa ada kebenaran yang hanya terungkap ketika kamu berani keluar dari zona nyamanmu. Mendengarkan bukanlah menyerah, tetapi memperkuat pikiranmu dengan lebih banyak data, lebih banyak nuansa, dan lebih banyak empati. Karena ketika kamu memahami sudut pandang orang lain, bahkan jika kamu tidak setuju, kamu meningkatkan tingkat kesadaranmu. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh takut pada ide-ide yang berlawanan, tetapi mempelajarinya dengan penilaian. Jadi mulailah hari ini. Cari percakapan dengan seseorang yang berpikir berbeda. Bukan untuk berdebat, bukan untuk menang, tetapi untuk memahami. Bacalah buku dari penulis yang tidak kamu setujui. Tonton konferensi yang mempertanyakan keyakinanmu. Dengarkan tanpa mempersiapkan jawaban. Dengarkan untuk memahami, dan kemudian renungkan. Apa yang membuatmu berpikir lebih? Apa bagian yang membuatmu tidak nyaman? Ketidaknyamanan itu bukanlah musuh, itu adalah kesempatan untuk berevolusi. Memiliki pikiran terbuka bukan berarti menerima segalanya tanpa kriteria. Itu berarti kamu memiliki kapasitas untuk menganalisis tanpa prasangka, mendengarkan tanpa bereaksi dengan kemarahan atau pembelaan. Itu berarti pikiranmu cukup kuat untuk tidak menutup diri terhadap yang baru. Pikiran yang terbuka adalah pikiran yang maju. Jika kamu hanya dikelilingi oleh orang-orang yang berpikir sama, kamu akan hidup terjebak dalam gema yang konstan. Dan gema itu bisa membuatmu merasa aman, tetapi tidak akan membuatmu tumbuh. Pertumbuhan sejati membutuhkan gesekan, membutuhkan pertanyaan sulit, membutuhkan keraguan dari waktu ke waktu. Dan itu hanya terjadi ketika kamu berani melihat apa yang biasanya kamu hindari. Akan ada saat-saat ketika kamu tidak menyukai apa yang kamu dengar. Kamu akan merasa ditantang, bahkan marah, tetapi jangan lari. Tetaplah, dengarkan sedikit lebih banyak. Tanyakan dengan rasa ingin tahu, bukan dengan penilaian. Latihan itu memperkuat karaktermu, membuatmu lebih pengertian, lebih strategis, dan lebih mampu berdialog, memimpin, dan mempengaruhi. Selain itu, ketika kamu terbiasa mendengarkan perspektif yang berbeda, kamu juga belajar untuk mengkomunikasikan ide-ide kamu dengan lebih baik, karena kamu berhenti berbicara dari reaksi dan mulai berbicara dari refleksi. Kamu tidak perlu berteriak untuk membuktikan bahwa kamu benar. Kamu memiliki argumen, kamu memiliki kejelasan, kamu memiliki rasa hormat, dan itu berdampak, itu mengubah. Jika kamu ingin mempraktikannya hari ini, lakukan dengan sengaja. Cari video, artikel, atau podcast dari seseorang yang tidak memiliki ideologi atau visi yang sama. Bukan untuk membantahnya, bukan untuk merasa lebih unggul, tetapi untuk melatih diri, untuk memperkuat otot mentalmu, untuk membuktikan bahwa pikiranmu lebih besar daripada emosi seketika manapun. Catat apa yang kamu pelajari, bahkan jika kamu tidak setuju. Lakukan ini setiap hari, sedikit demi sedikit, satu paragraf, satu ide, satu percakapan, dan kamu akan melihat bagaimana cara berpikirmu berubah. Itu menjadi lebih solid, lebih fleksibel, dan lebih dalam, karena kamu tidak terjebak, kamu dalam perluasan konstan, dan itu yang membedakan orang-orang yang benar-benar bijak. Pelajaran 8. Isi pikiranmu dengan diet yang sehat dan seimbang. Cara kamu memberi makan tubuhmu juga membentuk pikiranmu. Apa yang kamu makan tidak hanya mempengaruhi fisikmu, tetapi juga secara langsung mempengaruhi energi mentalmu, fokusmu, dan kemampuanmu untuk berpikir dengan jelas. Jika kamu mengisi tubuhmu dengan makanan olahan, gula, dan lemak jenuh, itu seperti memberikan bensin kotor pada mesin berkinerja tinggi. Cepat atau lambat, mesin itu akan mati, terjebak,
atau kehilangan tenaga. Hal yang sama terjadi pada pikiranmu. Ketangkasan, ingatan, konsentrasi, semuanya tergantung pada apa yang kamu konsumsi setiap hari. Pikiran membutuhkan bahan bakar berkualitas, nutrisi yang nyata, lemak baik seperti dari alpukat atau kacang-kacangan, omega 3 dari ikan seperti salmon, dan antioksidan dari buah-buahan seperti blueberry. Protein bersih juga penting untuk membangun neurotransmitter. Jika kamu tidak memberi ini pada tubuhmu, tidak mungkin kamu berharap untuk berpikir dengan jelas dan berprestasi maksimal. Ini bukan tentang diet ekstrem, ini tentang kesadaran, tentang memilih dengan niat apa yang kamu letakkan di piringmu setiap hari. Karena piringmu, meskipun kamu tidak percaya, juga merancang masa depanmu. Banyak orang hidup dengan kabut mental yang konstan. Mereka bangun merasa lelah, tidak bisa berkonsentrasi, melupakan hal-hal, merasa cemas, dan menyalahkan stres, pekerjaan, atau ponsel, tetapi tidak memeriksa nutrisi mereka. Dan itu adalah kesalahan pertama, karena pikiran tidak berfungsi dengan baik jika tubuh terinflamasi, jika gula naik dan turun seperti roller coaster, dan jika tidak ada mikronutrien yang mendukung sistem saraf. Pikiranmu membutuhkan struktur, dan struktur itu dimulai dari apa yang kamu makan. Aku tidak mengatakan kamu harus mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dengan keputusan kecil tetapi tegas. Hapus makanan ultra proses dari sarapanmu. Ganti roti putih dengan roti gandum. Tambahkan buah kaya antioksidan setiap pagi. Minum air segera setelah bangun tidur. Ganti kopi berlebihan dengan hidrasi yang cerdas. Jika kamu bisa, masukkan makanan fermentasi yang menjaga mikrobiota kamu. Karena apa yang terjadi di ususmu juga mempengaruhi otakmu dan itu bukan tren, itu adalah ilmu. Stoicisme mengajarkan bahwa kamu harus menjaga apa yang bisa kamu kendalikan. Makanan adalah salah satu dari hal-hal itu. Ketika kamu mengontrol pola makanmu, kamu juga memperkuat disiplin dirimu. Karena setiap kali kamu memilih untuk makan sesuatu yang memberi nutrisi, alih-alih sesuatu yang hanya memberi kesenangan sesaat, kamu sedang melatih karaktermu. Kamu sedang berkata, "Aku tidak hidup berdasarkan dorongan. Aku hidup berdasarkan tujuan." Dan itu tercermin dalam energimu, dalam pemikiranmu, dan dalam keteguhanmu. Cobalah, ganti sarapanmu selama 7 hari dengan makanan yang mengandung protein, lemak baik, dan buah nyata. Amati bagaimana energimu berubah, bagaimana kamu tidak lagi membutuhkan 3 kopi untuk berfungsi, dan bagaimana kamu membuat keputusan yang lebih baik sepanjang hari. Itulah kekuatan nutrisi strategis. Ini bukan diet, ini adalah mentalitas. Ini bukan pembatasan, ini adalah kecerdasan. Dan ingat ini, setiap gigitan adalah sebuah keputusan. Setiap makanan adalah sinyal untuk pikiranmu. Kamu memberitahu apakah sudah saatnya untuk waspada atau untuk kolaps. Apakah kamu siap untuk menciptakan atau hanya bertahan hidup? Jangan remehkan, karena dalam jangka panjang, nutrisi kamu juga menjadi identitasmu. Jadi, jangan tunggu sampai kamu sakit, kolaps, atau merasa kosong untuk mengambil kendali. Mulailah hari ini. Siapkan makananmu dengan niat. Jadikan dapurmu sebagai ruang yang jelas. Kamu tidak membutuhkan suplemen ajaib. Kamu membutuhkan konsistensi, buah-buahan, sayuran, air, lemak bersih, protein berkualitas, dan lebih sedikit gula, lebih sedikit hal-hal kemasan, lebih sedikit dopamin murah. Pikiranmu akan menjadi lebih jelas, lebih stabil, dan lebih fokus. Pikiranmu akan lebih kuat, ingatanmu akan teraktifkan, dan yang terbaik, kamu akan merasa memiliki energi yang berkelanjutan, tanpa naik turun, tanpa kelelahan di tengah hari. Itulah kecerdasan nutrisi dan itu adalah salah satu kunci yang paling diabaikan oleh mereka yang ingin lebih produktif, lebih bijaksana, dan lebih gesit secara mental. Lakukan ini untuk dirimu, karena tubuhmu adalah kuil pikiranmu, dan jika kamu tidak merawatnya, kamu tidak bisa berharap untuk mencapai kebesaran. Prestasi besar datang dari pikiran yang jelas, dan pikiran yang jelas dibangun dengan pilihan harian, termasuk yang kamu buat dengan sendokmu. Pelajaran 9. Beranilah keluar dari zona nyamanmu dan belajar dari kegagalan. Kegagalan tidak berarti kamu salah, itu berarti kamu sedang maju. Keluar dari zona nyamanmu bukan hanya klise, itu adalah kebutuhan biologis untuk perkembanganmu. Kamu selalu melakukan apa yang kamu tahu. Otakmu tetap beroperasi dalam mode otomatis.
mendaur ulang rute yang sama, pemikiran yang sama, ketakutan yang sama. Tetapi ketika kamu berani melakukan sesuatu yang baru, ketika kamu menghadapi sesuatu yang menakutkan, otakmu dipaksa untuk menciptakan sambungan baru, mengembangkan pola baru, dan tumbuh. Para Stoik mengajarkan bahwa kamu tidak boleh takut pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan kegagalan adalah justru itu, sesuatu yang tidak terhindarkan ketika kamu sedang tumbuh. Tetapi kamu tahu bahwa kamu bisa mengontrol sikapmu terhadapnya. Kamu bisa menangis, menyerah, dan kembali ke hidup lamamu. Atau kamu bisa menganalisis, belajar, beradaptasi, dan maju dengan lebih bijaksana. Pilihan selalu ada di tanganmu. Jangan mendefinisikan dirimu berdasarkan apa yang tidak berhasil. Definisikan dirimu berdasarkan bagaimana kamu merespons terhadap itu. Disitulah karakter sejati berada. Hentikan menunggu semuanya sempurna sebelum memulai. Hentikan berpikir bahwa hanya ketika kamu siap, kamu akan mengambil tindakan. Tidak ada yang sepenuhnya siap. Tidak ada yang memiliki segalanya di bawah kendali. Dan meskipun demikian, mereka yang mencapai hal-hal luar biasa adalah mereka yang melompat, gagal, belajar, dan mencoba lagi. Kecerdasan bukanlah menghindari kesalahan, tetapi belajar lebih cepat dari mereka. Kamu melakukan kesalahan. Bagus, itu berarti kamu sedang mencoba. Kegagalan. Bagus, itu berarti kamu sedang membuatnya menjadi nyata. Sekarang lakukan lebih baik. Benahi, sesuaikan, tetapi jangan berhenti. Karena jika kamu mundur setiap kali sesuatu berjalan salah, kamu sedang melatih otakmu untuk mengaitkan rasa sakit dengan menyerah. Dan dengan demikian, kamu tidak akan pernah maju. Tetapi jika kamu mengaitkan kegagalan dengan pertumbuhan, pikiranmu akan menguat. Pertumbuhan ada di luar zona nyaman. Ada di proyek yang membuatmu merasa terintimidasi, di percakapan yang kamu hindari, di mimpi yang tidak kamu berani nyatakan karena takut pada apa yang orang lain katakan. Disitulah tingkat selanjutnya lahir. Jangan menunggu persetujuan, jangan mencari jaminan, keluar dan lakukan. Jika sakit, belajar. Jika tersandung, bangkitlah. Tetapi jangan pernah diam. Ubah mentalitas semua atau tidak sama dengan yang lebih bijaksana. Semua dihitung. Setiap usaha berarti. Setiap pengalaman mengasahmu. Setiap kesalahan melatihmu. Sementara orang lain bersembunyi di balik alasan, kamu ada di sana mengasah jiwamu dengan kehidupan nyata. Itulah yang membuatmu berdaya. Bukan bakat, bukan keberuntungan, tetapi kemampuanmu untuk bertahan, beradaptasi, dan kembali berjuang dengan lebih bijaksana dari sebelumnya. Lakukan inventarisasi tentang apa yang kamu hindari. Tanyakan pada dirimu, apa yang aku tahu seharusnya aku lakukan, tetapi aku takut? Situasi apa yang aku tunda karena takut ditolak, gagal, atau direndahkan? Itu adalah petunjukmu. Disitulah pelajaran berikutnya. Disitulah titik ekspansimu. Jangan lari dari itu. Hadapi dengan berani dan lakukan dengan buruk jika perlu, tetapi lakukan. Karena yang penting bukanlah melakukannya dengan sempurna. Yang penting adalah melakukannya dengan kesadaran dan niat untuk memperbaiki. Setiap kali kamu gagal dan tidak berhenti, kamu sedang memprogram ulang otakmu untuk menjadi lebih berani. Kamu menjadi lebih kuat. Kamu mengembangkan ketahanan yang nyata, bukan yang imajiner, yang tidak diajarkan dalam buku, tetapi dalam pertempuran, yang tidak diperoleh melalui inspirasi, tetapi melalui tindakan. Ingatlah bahwa tidak ada pertumbuhan tanpa gesekan. Otot tumbuh ketika robek. Karakter dibentuk dalam ujian dan kecerdasan terbangun ketika dipaksa untuk menyelesaikan masalah baru. Jadi jangan takut pada kesalahan, syukurilah. Jangan takut pada penolakan, pahamilah. Jangan takut jatuh, rayakan. Karena jika kamu terus bangkit, kamu sedang menang. Beranilah bergerak tanpa memiliki segalanya yang jelas. Keluar dari apa yang kamu kenal. Peluk kekacauan dan ubah menjadi keteraturan. Jadikan ketakutanmu sebagai guru, bukan sebagai penjara. Jadikan kegagalan sebagai pemandu, bukan sebagai alasanmu. Dan dengan cara bertahap, tanpa menunggu kesempurnaan, kamu akan menjadi tak terhentikan.
Stoicisme mengingatkan kita bahwa rintangan adalah jalan, dan setiap kali kamu jatuh dan bangkit, kamu semakin dekat dengan versi dirimu yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih sadar. Pelajaran 10. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam nasihat generik dan dangkal. Cari tindakan konkret dan spesifik. Kecerdasan tidak dibangun dengan kalimat indah atau motivasi kosong. Kecerdasan dibangun dengan tindakan konkret, dengan disiplin praktis, dengan kebiasaan yang begitu spesifik sehingga tidak memberi ruang untuk ragu. Mengatakan, jaga pikiranmu tidak ada artinya jika kamu tidak tahu apa artinya itu dalam kehidupan sehari-harimu. Nasihat generik terdengar baik, tetapi tidak mengubah apapun. Apa yang mengubah adalah apa yang menjadi praktik. Kebanyakan orang mengulangi hal yang sama. Makan sehat, berolahraga, bersikap disiplin. Tetapi sedikit yang memberitahu bagaimana, kapan, seberapa sering, dan dalam urutan apa. Disitulah kamu terjebak, karena apa yang tidak diukur tidak dapat diperbaiki. Jika kamu ingin menjadi lebih cerdas, kamu membutuhkan strategi yang jelas. Bukan inspirasi sesaat, tetapi rencana yang dapat dieksekusi. Sesuatu yang bisa kamu lakukan hari ini bukan hanya berpikir. Buatlah daftar konkret. Apa aktivitas yang kamu lakukan setiap hari yang merangsang pikiranmu? Apakah kamu membaca buku yang menantang? Apakah kamu menyelesaikan latihan logika atau belajar sesuatu yang baru dengan struktur dan konsistensi? Jika jawabannya tidak, maka kamu tidak sedang mengembangkan kecerdasanmu. Kamu hanya mengumpulkan niat. Hentikan mengonsumsi konten secara pasif. Itu hanya menghiburmu. Kecerdasan dibangun dengan usaha aktif. Membaca tanpa menerapkan adalah seperti makan tanpa mencerna. Itu tidak ada gunanya. Jadi setiap kali kamu membaca sesuatu yang baru, catat satu tindakan, satu saja, dan laksanakan. Kamu membaca tentang teknik memori, praktikkan. Kamu belajar konsep baru, jelaskan dengan suara keras atau ajarkan kepada seseorang. Itulah perbedaan antara mengumpulkan informasi dan mengembangkan kebijaksanaan. Pikiran membutuhkan tantangan spesifik, seperti tubuh membutuhkan beban konkret untuk tumbuh. Kamu tidak pergi ke gym untuk berolahraga secara samar. Kamu pergi untuk mengangkat 20 kg, 10 repetisi 3 kali seminggu. Hal yang sama berlaku untuk pikiranmu. Berapa banyak halaman yang akan kamu baca setiap hari? Kursus apa yang akan kamu selesaikan? Alat apa yang akan kamu kuasai minggu ini? Jika kamu tidak mendefinisikannya, kamu tidak akan maju. Jangan tertipu oleh ilusi pembelajaran. Menonton video motivasi tidak membuatmu lebih bijaksana. Membaca kalimat yang berdampak tidak melatih pikiranmu. Hanya praktik harian yang melakukannya. Pengulangan yang terukur, pemantauan kemajuanmu, evaluasi yang konstan. Begitulah cara membentuk pikiran yang disiplin. Identifikasi titik lemahmu. Kamu kesulitan berkonsentrasi. Lakukan sesi kerja tanpa gangguan dengan timer. Kamu kesulitan mengingat apa yang kamu baca. Catat dengan tangan. Buat peta mental. Jelaskan konten kepada orang lain. Kamu kurang berpikir kritis. Bacalah penulis yang tidak setuju denganmu dan analisis argumen mereka. Jadilah berniat. Jadilah tepat. Jangan ikuti mereka yang hanya mengulangi hal yang sama. Dengarkan mereka yang menjalani apa yang mereka ajarkan. Mereka yang mengubah ide menjadi kebiasaan. Mereka yang tidak perlu meyakinkanmu dengan kata-kata. Karena hidup mereka adalah bukti metode mereka. Kecerdasan yang nyata itu rendah hati, praktis, dan dapat diamati. Buatlah komitmen. Hapus 3 nasihat generik yang biasanya kamu dengar, dan ganti dengan 3 tindakan spesifik. Misalnya, alih-alih membaca lebih banyak, putuskan, aku akan membaca 10 halaman setiap pagi pukul 7. Alih-alih menjaga kesehatan mentalmu, putuskan, aku akan meditasi 10 menit setiap malam sebelum tidur. Alih-alih menghindari gangguan, putuskan, aku akan menjauhkan ponsel dari kamar selama waktu belajarku. Ini adalah komitmen nyata, terukur, yang dapat kamu penuhi hari ini, bukan besok, bukan Senin, tetapi hari ini. Itulah perbedaan antara tumbuh dan tetap terjebak. Stoicisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak dicapai dengan mendengarkan, tetapi dengan hidup dengan niat setiap hari. Jadilah ketat pada dirimu sendiri, bukan dalam hukuman, tetapi dalam struktur. Karena pikiran tanpa struktur adalah pikiran yang rentan terhadap kekacauan. Jangan remehkan kekuatan konkret.
Satu tindakan harian yang jelas lebih berharga daripada 100 pemikiran samar. Tulis ulang rencanamu untuk tumbuh dengan angka, dengan jadwal, dengan indikator, dan kemudian ikuti rencana itu dengan komitmen. Disitulah transformasi nyata dimulai. Disitulah kecerdasan sejati terbentuk. Bukan dari apa yang kamu pikirkan, tetapi dari apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu pikirkan. Pelajaran 11. Pertahankan kerendahan hati dan komunikasikan pengetahuanmu dengan hormat untuk mendapatkan penghormatan. Pikiran yang benar-benar cerdas tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu berbicara lebih keras atau menunjukkan bahwa mereka lebih tahu. Penghormatan tidak didapat dengan merendahkan atau mengoreksi dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Karena kebijaksanaan sejati diukur dari cara kamu membuat orang lain merasa, bukan dari berapa banyak data yang kamu kumpulkan di kepalamu. Jika pengetahuanmu menjauhkan orang atau membuat mereka merasa kurang, maka kamu tidak berkomunikasi dari kecerdasan, tetapi dari ego. Tidak cukup hanya tahu, kamu harus tahu bagaimana menyampaikan. Dan untuk itu kamu membutuhkan empati. Ada orang yang tahu banyak, tetapi tidak ada yang ingin mendengarkan mereka karena nada mereka yang condescending, sikap mereka yang superior, dan energi mereka yang menolak. Sementara ada orang yang dengan sedikit kata dan banyak hormat menerangi orang-orang di sekitarnya. Itulah kebijaksanaan praktis. Belajarlah untuk berbicara dengan hormat. Bahkan ketika kamu tahu bahwa kamu benar. Terutama ketika kamu tahu bahwa kamu benar. Karena disitulah kesombongan ingin muncul. Ketika seseorang membuat kesalahan dan kamu bisa dengan mudah mengoreksinya, tanyakan pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Apakah aku ingin benar? Atau ingin membangun hubungan? Terkadang diam dengan bijaksana lebih cerdas daripada berbicara dengan kesombongan. Ketika kamu berbagi pengetahuan, lakukanlah dari keinginan untuk berkontribusi, bukan dari dorongan untuk mengesankan. Gunakan frasa yang mencakup. Aku telah memperhatikan bahwa dalam pengalamanku, mungkin ini juga bisa membantumu. Jenis bahasa itu membuka pintu, bukan tembok. Pengetahuan yang dibagikan dengan kerendahan hati adalah benih yang tumbuh. Yang dibagikan dengan kesombongan adalah batu yang jatuh. Latihlah mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan perhatian bukan hanya berdiam diri sementara orang lain berbicara. Itu menunjukkan ketertarikan yang nyata. Itu membuat pertanyaan yang tulus. Itu memvalidasi apa yang orang lain rasakan atau pikirkan sebelum menawarkan pandanganmu. Itu menciptakan koneksi. Itu menghasilkan penghormatan. Dan ketika ada penghormatan, ide-idemu memiliki lebih banyak kekuatan, lebih banyak dampak, lebih banyak gema. Orang tidak ingat persis apa yang kamu katakan, tetapi mereka selalu ingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Jadi jika kamu ingin pengetahuanmu berguna dan dihargai, buatlah orang lain merasa dipahami, didampingi, tidak dihakimi atau diremehkan. Ketika kamu berbicara, hindari menggunakan frasa seperti, itu tidak benar, atau kamu salah. Sebagai gantinya katakan, atau cara lain untuk melihatnya bisa jadi ini, atau aku memahaminya dengan cara ini. Apa pendapatmu? Nada sangat berpengaruh. Intinya bisa sama, tetapi cara penyampaian mengubah efeknya. Kerendahan hati bukanlah berpura-pura tidak tahu, tetapi memiliki kedewasaan untuk mengakui bahwa kamu tidak perlu menghancurkan orang lain untuk bersinar. Ini mengerti bahwa kita semua sedang belajar, dan bahwa bahkan jika kamu menguasai suatu topik, orang lain juga memiliki sesuatu untuk mengajarkanmu, perspektif, kisah, atau pengalaman. Jangan pernah lupakan itu. Terapkan prinsip ini di lingkungan terdekatmu, di rumah, di tempat kerja, di persahabatanmu. Kali berikutnya kamu memiliki kesempatan untuk mengoreksi seseorang, berhentilah sejenak. Tarik napas dan pilih cara melakukannya. Jika kamu melakukannya dengan lembut, tanpa ego, kamu akan melihat bahwa tidak hanya mereka lebih menghormati kecerdasanmu, tetapi mereka juga akan lebih terbuka untuk belajar darimu. Prinsip ini juga memperkuat pembelajaranmu sendiri, karena ketika kamu berkomitmen untuk menjelaskan sesuatu dengan hormat, kamu perlu memahaminya dengan lebih baik. Kejelasan dan kerendahan hati memaksa kamu untuk lebih mendalami, dan semakin dalam kamu mendalami, semakin bijak kamu menjadi. Kecerdasan bukanlah perlombaan untuk menunjukkan siapa yang lebih tahu.
Ini adalah jalan pelayanan, dampak, dan kontribusi. Dan cara yang paling kuat untuk mempengaruhi adalah dari kerendahan hati, agar pengetahuanmu menjadi cahaya, bukan sorotan yang membutakan orang lain. Pelajaran 12. Ubah mentalitas tetap menjadi mentalitas pertumbuhan. Salah satu jebakan yang paling merusak yang bisa dimiliki pikiranmu adalah percaya bahwa semuanya sudah ditentukan tentang siapa dirimu. Berpikir, aku tidak pintar, aku tidak cocok untuk ini atau ini bukan milikku. Seperti mengikatkan rantai di kakimu dan kemudian mengeluh bahwa kamu tidak bisa maju. Itulah mentalitas tetap, penjara yang kamu perkuat setiap kali kamu mengulangi narasi internal itu. Tetapi kamu tidak dilahirkan dengan kapasitas intelektual yang tidak dapat diubah. Kamu dilahirkan dengan otak yang dapat dibentuk, dapat beradaptasi, dan dirancang untuk belajar dan bertransformasi. Itulah kebenaran yang perlu kamu ambil kembali. Segala sesuatu yang saat ini tampak tidak mungkin, sulit, atau jauh, bisa berubah jika kamu mengadopsi mentalitas pertumbuhan. Ini bukan tentang optimisme kosong, ini tentang biologi. Secara ilmiah, otakmu bersifat plastis. Itu berarti bahwa setiap kali kamu belajar sesuatu yang baru, menghadapi tantangan, melakukan kesalahan, dan mencoba lagi, pikiranmu akan terkonfigurasi ulang. Secara harfiah terbentuk sambungan neuron baru. Setiap usaha baru yang tulus adalah langkah lebih dekat dalam membangun pikiran yang lebih kuat dan mampu. Tetapi ini tidak akan terjadi hanya dengan niat baik. Kamu harus mengubah bahasa internalmu. Kamu harus berhenti mengatakan tidak bisa dan mulai mengatakan belum bisa melakukannya. Kata belum mengubah segalanya karena membuka pintu kemungkinan. Itu mengingatkanmu bahwa kamu belum selesai, bahwa kamu tidak terkutuk untuk menjadi yang sama. Kamu sedang dalam proses, dan selama kamu terus bergerak, kamu bisa menciptakan ulang dirimu setiap kali diperlukan. Tidak cukup hanya menghindari kegagalan, kamu harus mencari pembelajaran. Setiap kesalahan adalah guru. Jika kamu hanya menjauh dari apa yang tidak kamu kuasai, kamu tidak akan pernah menemukan apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Sebaliknya, jika kamu menghadapi ketidaknyamanan, jika kamu secara sadar memilih tantangan yang sedikit menakutkan, kamu sedang mengaktifkan pertumbuhanmu, dan keputusan itu membedakan kamu dari kebanyakan orang karena kebanyakan orang menghindari usaha. Tetapi kamu ada di sini untuk berevolusi, sebuah latihan praktis. Ketika kamu menghadapi tugas yang sulit, jangan katakan, "Ini terlalu rumit untukku." Katakan, "Ini akan memperluasku jika aku menghadapinya." Ubah fokus dari hasil ke proses, karena pertumbuhan sejati tidak datang dari selalu berhasil, tetapi dari komitmen untuk belajar, bahkan ketika kamu gagal. Setiap kali kamu mengulangi itu, kamu memprogram ulang pikiranmu untuk ketahanan. Dan ketahanan adalah kekuatan tersembunyi dari para bijak. Amati orang-orang yang kamu kagumi. Tidak ada satupun dari mereka yang mencapai tempat mereka hanya karena bakat murni. Semua berbagi sesuatu. Mentalitas terbuka untuk perkembangan. Mereka membaca. Mereka melakukan kesalahan. Mereka mencoba lagi. Mereka dikelilingi oleh ide-ide baru. Mereka menerima kritik. Dan mereka melakukan penyesuaian. Jika kamu mulai melakukan itu secara konsisten, tidak dapat dihindari bahwa kamu akan menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Selain itu, dikelilingi oleh tantangan juga memperkuat karaktermu. Kamu menyadari bahwa kamu bisa lebih dari yang kamu kira. Kamu berhenti menunggu kondisi ideal dan belajar untuk beradaptasi. Fleksibilitas mental itu lebih berharga daripada bakat alami manapun. Karena bakat terhenti tanpa disiplin, tetapi disiplin dengan mentalitas pertumbuhan membawamu ke ketinggian yang tak terduga. Jadi, ubah narasimu. Kamu bukan orang yang terbatas. Kamu adalah orang yang sedang berkembang. Masa sekarangmu tidak menentukan nasibmu. Apa yang menentukan nasibmu adalah kemauanmu untuk terus belajar ketika tidak ada yang memberi tepuk tangan, ketika hasilnya tidak segera terlihat, dan ketika keraguan muncul. Disitulah kebesaran sejati dibangun. Pelajaran 13. Kebutuhan akan keseimbangan dalam dimensi kehidupan. Hidupmu bukan hanya pekerjaan, bukan hanya kesehatan, bukan hanya hubungan, dan bukan hanya pertumbuhan pribadi. Ini adalah jumlah dari semua itu dalam keseimbangan.
Karena jika kamu mengorbankan kesehatanmu untuk bekerja lebih banyak, pada akhirnya tubuhmu akan menagihnya. Jika kamu mengabaikan hubunganmu untuk mengejar tujuanmu, kamu akan mencapai puncak dan tidak memiliki siapapun untuk dibagikan. Dan jika kamu melupakan pertumbuhan batinmu untuk menyenangkan semua orang, kamu akan berakhir terputus dari dirimu sendiri. Hidup bukan tentang melakukan satu hal dengan baik, tetapi tentang mempertahankan berbagai dimensi dalam harmoni. Seseorang yang benar-benar cerdas bukanlah yang hanya menghasilkan uang, tetapi yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus istirahat, kapan harus mendengarkan orang yang dikasihi, kapan harus berinvestasi dalam kesehatan mentalnya, kapan harus belajar sesuatu yang baru, dan kapan harus melepaskan. Kecerdasan praktis, emosional, dan spiritual inilah yang membedakan mereka yang hidup dengan tujuan dari mereka yang hanya bertahan hidup. Tetapi, bagaimana mencapai keseimbangan di tengah kekacauan? Pertama, kamu perlu kesadaran. Kamu harus membuat jeda secara teratur untuk mengevaluasi di mana kamu menginvestasikan energimu. Tanyakan pada dirimu, apakah aku merawat tubuhku? Apakah aku hadir dalam hubunganku? Atau aku hanya ada di samping orang lain? Apakah aku belajar, tumbuh, atau mengulangi rutinitas kosong? Apakah aku damai dengan diri sendiri, atau menghindar dengan pekerjaan atau gangguan? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah langkah pertama untuk menyesuaikan arahmu. Kedua, pahami bahwa keseimbangan bukanlah kekakuan. Bukan tentang memiliki segalanya terorganisir dengan sempurna setiap hari, tetapi tentang penyesuaian yang konstan. Akan ada saat-saat ketika tubuhmu membutuhkan lebih banyak istirahat. Saat-saat ketika kamu harus fokus intensif pada satu tujuan kerja. Dan saat-saat ketika yang mendesak adalah menyembuhkan hubungan emosional. Keseimbangan bukanlah statis. Itu adalah tarian konstan antara apa yang penting dan apa yang sekarang membutuhkan perhatianmu. Mengetahui cara membedakan hal itu adalah keterampilan yang dilatih dengan pengetahuan diri dan bukan tentang mencari kehidupan yang sempurna. Fantasi itu akan membuatmu merasa selalu tidak cukup. Ini tentang mencari kehidupan yang nyata dengan ruang untuk semua bagian dirimu, di mana kamu bukan hanya profesional yang produktif, tetapi juga teman yang mendengarkan, tubuh yang bernapas, jiwa yang merenung, dan manusia yang melakukan kesalahan dan belajar. Hidup itu tidak dibangun secara otomatis. Itu membutuhkan keputusan sadar, pengorbanan strategis, dan keberanian untuk mengatakan, "Ini menjauhkan aku dari pusatku, aku tidak menerimanya." Sebuah latihan yang bisa membantumu. Setiap hari Minggu, lakukan evaluasi dimensi-dimensi hidupmu. Bagi selembar kertas menjadi 4 bagian: kesehatan, hubungan, pekerjaan, dan pertumbuhan pribadi. Tulis satu tindakan yang telah kamu lakukan minggu itu untuk memberi nutrisi pada setiap area. Dan jika satu bagian kosong, jangan hukum dirimu. Cukup catat dan sesuaikan. Dengan cara itu, perlahan-lahan kamu mengembangkan kompas internal yang menjaga keseimbanganmu. Kamu juga perlu belajar untuk menetapkan batasan, karena seringkali penyebab ketidakseimbangan adalah mengatakan ya pada semua orang dan segala hal. Melindungi waktumu, energimu, dan ketenanganmu bukanlah egoisme. Itu adalah kecerdasan emosional. Jika kamu tidak menjaga keseimbanganmu, tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Dan setiap kali kamu mendapatkan kembali pusatmu, dunia di sekitarmu juga akan teratur. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh hidup dengan bereaksi terhadap segalanya. Kita harus hidup dengan niat, mengenali apa yang bergantung pada kita. Dan keseimbangan memang bergantung padamu, bergantung pada pilihan harianmu, fokusmu, dan kehadiranmu. Kamu tidak bisa mengontrol semua keadaan eksternal, tetapi kamu bisa memutuskan bagaimana kamu mengorganisir interiormu untuk menjaga apa yang penting. Jangan terbiasa dengan kekacauan. Jangan menormalisasi ketidakberdayaan. Jangan berpikir bahwa hidup kelelahan atau berlebihan adalah tanda kesuksesan. Kebesaranmu yang sejati terlihat ketika kamu berhasil memiliki kedamaian tanpa kehilangan ambisi. Ketika kamu merawat dirimu tanpa berhenti maju. Dan ketika kamu membuat ruang untuk tumbuh tanpa meninggalkan yang esensial. Pelajaran 14. Kecerdasan emosional sangat penting untuk kesuksesan.
Menguasai emosimu bukan berarti menekannya, tetapi memahaminya dan mengarahkannya. Karena kekuatan sejati bukanlah berteriak lebih keras atau bereaksi lebih cepat, tetapi tetap tenang ketika segala sesuatu di sekitarmu kehilangan kendali. Ini adalah mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus bertindak dengan bijaksana. Kecerdasan emosional bukanlah kualitas yang lembut. Itu adalah keterampilan yang kuat yang menentukan apakah kamu memimpin atau hanya bertahan hidup. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan diukur oleh pengetahuan teknis, gelar, atau berapa banyak data yang bisa kamu ingat, tetapi kesuksesan yang sebenarnya sangat bergantung pada bagaimana kamu mengelola dunia internalmu. Apakah kamu mudah marah? Apakah kamu menyimpan dendam? Apakah kamu tahu cara meminta maaf? Apakah kritik terlalu mempengaruhi dirimu? Apakah kamu kehilangan ketenangan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan? Pertanyaan-pertanyaan ini lebih berharga daripada kurikulum vitae manapun. Kecerdasan emosional adalah dasar dari hubungan yang langgeng, kedamaian batin, dan kepemimpinan yang autentik. Dan tidak peduli seberapa cerdas kamu secara rasional, jika kamu tidak tahu mengendalikan emosimu, hidupmu akan menjadi serangkaian reaksi impulsif, konflik yang tidak perlu, dan keputusan yang kemudian kamu sesali. Kamu tidak bisa maju dengan jelas jika kamu terkontaminasi secara emosional. Kamu tidak bisa membangun hidup yang kokoh jika setiap emosi menyeretmu ke arah yang berlawanan. Langkah pertama adalah kesadaran emosional. Kamu dapat mengidentifikasi apa yang kamu rasakan dan tahu membedakan antara kesedihan dan frustrasi. Apakah kamu mengenali ketika egomu berbicara untukmu? Banyak orang hidup dalam mode otomatis emosional. Mereka marah tanpa memahami mengapa. Mereka menjauh dari orang lain tanpa penjelasan atau menghukum diri sendiri tanpa alasan. Melatih kecerdasan emosionalmu dimulai dengan mengamati dirimu tanpa menghakimi. Langkah kedua adalah pengaturan diri. Ini bukan tentang menekan apa yang kamu rasakan, tetapi merespons alih-alih bereaksi. Ketika kamu merasakan kemarahan, bernapaslah. Ketika kamu merasa terluka, jangan bertindak segera. Luangkan waktu sejenak, renungkan, dan pilih respons yang selaras dengan nilai-nilaimu, bukan dengan impulsmu. Disitulah kekuatan sejati dimulai, dan seperti semua kekuatan, itu perlu dilatih. Langkah ketiga adalah empati. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan untuk merespons, bukan untuk berdebat, tetapi untuk memahami. Tempatkan dirimu dalam posisi orang lain. Tanyakan pada dirimu apa yang mereka rasakan dan mengapa mereka bertindak demikian. Mungkin itu bukan tentangmu. Mungkin mereka hanya memproyeksikan rasa sakit mereka sendiri. Empati tidak berarti membenarkan perlakuan buruk, tetapi menafsirkan perilaku dengan lebih mendalam, yang memberi kamu keunggulan emosional dan strategis. Kamu juga perlu belajar untuk mengkomunikasikan emosimu dengan kedewasaan. Alih-alih berteriak, kamu selalu mengabaikanku. Kamu bisa mengatakan, ketika kamu tidak merespons, aku merasa terasing. Alih-alih diam karena takut konflik, kamu bisa menyatakan batasanmu dengan tegas, tetapi dengan hormat. Orang-orang yang cerdas secara emosional tidak menghindari konflik. Mereka menanganinya dengan jelas. Dan, tentu saja, kamu harus bekerja pada kemampuanmu untuk mengelola stres. Hidup akan memberikan tekanan padamu. Akan ada kekacauan, kehilangan, dan ketidakadilan. Dan jika kamu belum melatih pikiran dan emosimu, tekanan itu akan menghancurkanmu. Tetapi jika kamu telah mengembangkan kecerdasan emosional, tekanan yang sama akan menjadikanmu orang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita bukan budak dari apa yang kita rasakan. Kita bertanggung jawab atas bagaimana kita merespons, dan bahwa kebajikan ada dalam menguasai yang internal, bukan dalam mengendalikan yang eksternal. Epictetus berkata, bukanlah hal-hal yang mempengaruhi kita, tetapi opini yang kita miliki tentang mereka. Itulah inti dari kecerdasan emosional, memprogram ulang interpretasimu, memilih responsmu, dan tidak menyerahkan kendali keadaan internalmu kepada siapapun. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang tahu berbicara, tetapi lebih banyak orang yang tahu mendengarkan. Tidak perlu lebih banyak orang dengan jawaban cepat, tetapi lebih banyak dengan keheningan yang bijaksana.
Tidak perlu lebih banyak orang yang berteriak kebenaran mereka, tetapi lebih banyak yang hidup dengan koherensi. Dan semua itu lahir ketika kamu belajar untuk menguasai seni, merasakan tanpa didominasi oleh apa yang kamu rasakan. Pelajaran 15. Belajar memainkan alat musik untuk meningkatkan otakmu. Memainkan alat musik bukan hanya keterampilan artistik, itu adalah pelatihan lengkap untuk otakmu. Saat jarimu bergerak, matamu mengikuti partitur, dan telingamu menyelaraskan setiap nada. Pikiranmu diperkuat dalam berbagai dimensi. Musik menuntut koordinasi, perhatian, ritme, memori, dan kepekaan. Dan semakin banyak kamu berlatih, semakin tajam pemikiranmu, semakin disiplin fokusmu, dan semakin dalam tingkat kesadaranmu. Tidak masalah jika kamu mulai dengan recorder atau keyboard sederhana, yang penting adalah konsistensi, karena dalam setiap pengulangan, dalam setiap kesalahan yang diperbaiki, kamu sedang membentuk koneksi neuron baru. Neuroscience telah menunjukkan bahwa para musisi memiliki korpus kalosum yang lebih berkembang, yang berarti komunikasi yang lebih baik antara belahan otak, yang diterjemahkan dalam praktik menjadi lebih banyak kreativitas, memori yang lebih baik, dan kemampuan yang lebih tinggi untuk memproses informasi kompleks. Ketika kamu belajar memainkan alat musik, kamu melatih kesabaranmu. Kamu belajar bahwa menguasai sebuah melodi membutuhkan pengulangan, bahwa mencapai kelancaran tidak terjadi dalam sehari, dan kesabaran yang sama diterapkan dalam hidupmu. Kamu menjadi lebih impulsif, lebih fokus, lebih gigih. Kamu mulai menerima bahwa kemajuan nyata adalah hasil usaha yang terakumulasi. Karena alat musik tidak berbohong. Jika kamu berlatih dengan buruk, suaranya buruk. Jika kamu berlatih dengan baik, suaranya membaik. Dan itu melatihmu dalam sesuatu yang langka di dunia ini. Kejujuran dengan prosesmu sendiri. Selain itu, musik membangkitkan kepekaan emosionalmu. Kamu belajar untuk mendengarkan dengan perhatian, untuk merasakan nuansa, untuk menginterpretasikan keheningan dengan rasa hormat yang sama seperti nada. Dan itu membuatmu lebih empatik, lebih sadar akan sekitarmu. Lebih mampu terhubung dengan orang lain tanpa perlu kata-kata. Ini adalah bahasa universal yang melatih pikiranmu dan mengangkat jiwamu. Kamu tidak perlu menjadi seorang virtuoso atau memberikan konser. Tujuannya bukan untuk bersinar di atas panggung, tetapi untuk membangun ruang batin di mana kamu sendiri menjadi guru terbesarmu. 5 menit sehari sudah cukup untuk memulai. Sebuah keyboard kecil, gitar dengan 3 akor, aplikasi yang mengajarkanmu cara bermain drum dengan tangan. Intinya adalah menjadikan musik bagian dari rutinitasmu, karena setiap nada yang kamu pelajari juga merupakan nada yang menyempurnakan karaktermu. Disiplin yang kamu bentuk saat berlatih skala, kemudian tercermin dalam bagaimana kamu menghadapi masalahmu. Kemampuan untuk mengingat urutan musik meningkatkan retensimu untuk area lain, dan konsentrasi yang diperlukan untuk bermain tanpa kesalahan memperkuat fokusmu secara umum, mengurangi penyebaran mental yang begitu banyak mencuri energimu setiap hari. Fakta sederhana bahwa kamu harus menyetel, mengkoordinasikan jari, mengikuti irama, dan mempertahankan ritme menjadikan setiap sesi sebagai meditasi aktif. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus melatih pikiran agar tidak teralihkan oleh hal-hal yang tidak berguna dan bahwa setiap hari harus menjadi peluang untuk memperkuat diri kita. Nah, memainkan alat musik tidak hanya memperkuatmu secara intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual. Ini bukan hiburan, ini adalah disiplin yang menyamar sebagai seni dan itu adalah kebajikan terbesarnya. Pikirkan tentang ini. Berapa banyak menit sehari yang kamu habiskan untuk distraksi yang tidak memberikan apa-apa? Dan jika sebagai gantinya kamu menghabiskan 15 menit untuk bermain, untuk melakukan kesalahan, ya, untuk mengulang, untuk frustrasi, tetapi juga untuk memperbaiki, untuk berkembang, untuk merasakan bahwa kamu maju, karena tidak ada yang menjadi lebih bijak hanya dengan membaca. Seseorang menjadi bijak dengan melakukan, dan musik adalah salah satu cara paling kuat untuk mengembangkan pikiranmu tanpa kamu sadari. Jika kamu memiliki anak, ajarkan ini kepada mereka. Jika kamu seorang dewasa, ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk belajar alat musik. Otak manusia mempertahankan kemampuan plastisitasnya sepanjang hidup. Usia bukanlah batasan, hanya alasan mental. Satu-satunya pertanyaan yang penting adalah,
Apakah kamu akan mulai hari ini? Jika kamu telah sampai di akhir video ini, itu karena di dalam dirimu sudah ada percikan yang menyala, komitmen nyata terhadap transformasimu. Dan aku ingin kamu mengukuhkan komitmen itu sekarang juga. Tulis kembali di kolom komentar. Hari ini aku mengaktifkan kecerdasan batinku. Aku seorang stoik. Tulis itu bukan hanya sebagai kalimat, tetapi sebagai pernyataan identitas. Setiap kali kamu menulisnya,